Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pada teman-teman semua, atau mungkin lebih kepada sharing tentang pengalaman kerjaan di bengkel ya teman-teman. Jadi pengalaman tentang masalah yang terjadi pada karburator, yaitu karburator banjir ataupun karburator yang mengalami trouble banjir, dan juga nanti saya akan bagikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasinya. Nah teman-teman, untuk karburator banjir saya kemarin sudah mencoba untuk mengingat-ingatnya, yaitu ada sekitar 7 poin penting ataupun 7 faktor utama penyebab karburator banjir. Kemudian nanti juga saya akan berikan pada teman-teman cara untuk menanganinya. Jadi bagaimana cara menangani karbu banjir dari tiap faktor-faktor penyebabnya. Kemudian teman-teman, yang paling penting sebelum kita membahas tentang karburator banjir ataupun faktor-faktor penyebab karburator banjir, yang perlu kita ketahui bersama teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa karbu. Ini saya siapkan karbu PWK 41 untuk mempermudah ataupun lebih jelas ya teman-teman gambarnya. Jadi kalau untuk yang karburator besar itu nanti akan lebih mudah untuk kita pahami bersama. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas ke penyebab karbu banjir, yang pertama yang paling utama kita ketahui bersama teman-teman, kita harus mengetahui sistem kerja daripada bagaimana bensin ataupun bahan bakar masuk ke dalam karburator, dan kemudian bagaimana proses terjadinya banjir pada karburator. Jadi teman-teman, selang bensin ataupun selang BBM itu masuk dari tangki motor melewati sini, itu langsung masuk ke bagian sini teman-teman. Jadi di sini adalah rumah roket ataupun jarum pelampung seperti ini. Jadi dari tangki bahan bakar ataupun tangki BBM masuk ke sini, kemudian masuk ke rumah roket pelampung ataupun ke jarum pelampungnya, kemudian masuk ke bagian tampungan bahan bakar, yaitu di sini. Kemudian apabila di sini penuh dan terlalu penuh teman-teman, maka overflow ini akan berfungsi. Jadi karena mangkok ini sudah penuh, otomatis overflow ini akan mengeluarkan, ataupun karena tadi terlalu penuh, jadi overflow akan mengeluarkan BBM ataupun bahan bakar ke saluran pembuangannya. Nah kemudian bagaimana kok sampai terlalu penuh? Jadi tugas si jarum pelampung ataupun roket pelampungnya ini, yang seharusnya menutup ataupun berfungsi sebagai kran otomatis, itu tidak menutup sebagaimana mestinya. Jadi setelah tadi bahan bakar masuk lewat bagian sini, bagian selang bensinnya, kemudian ke sini, maka tugas si roket ini mengatur ataupun menyesuaikan dengan tampungan ataupun tampungan bahan bakarnya, sehingga tidak terjadi banjir ataupun luber dari tampungan bahan bakarnya teman-teman. Nah karena terjadi sesuatu hal, maka roket ini tidak bekerja, kemudian bahan bakar terus masuk ke sini, ke tampungan, kemudian karena sudah terlalu penuh, maka overflow ini akan membuang ke saluran pembuangannya. Itulah yang disebut dengan karburator banjir. Adapun teman-teman, banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi langsung saja teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Setelah tadi kita mengetahui sistem kerja dari
sistem saluran bahan bakar, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu faktor ataupun penyebab banjir pada karburator sepeda motor. Jadi teman-teman, saya mulai dari faktor yang paling sering terjadi teman-teman. Jadi untuk faktor utama yang paling sering terjadi dari karburator banjir, terutama untuk motor harian dan juga untuk motor harian yang kurang perawatan teman-teman, kurang servis, kurang perawatan, itu faktor banjir yang paling utama terjadi di sini. Jadi teman-teman, faktor utama yang pertama yang menyebabkan karburator banjir yaitu terjadinya sumbatan ataupun kotoran yang mempengaruhi kerja dari si jarum pelampung ataupun roket pelampungnya. Jadi karena tadi bahan bakar itu masuk dari lubang ini, lubang selang BBM, kemudian ke sini, dan tugas si jarum pelampung ataupun roket pelampung yaitu sebagai kran otomatis seperti ini buka tutup yang kerjanya disetel oleh si pelampung. Jadi karena ini pelampung, maka tugasnya yaitu menyetel, yaitu ketika tampungan bahan bakar ini kosong, maka ini akan turun dan menarik pelampung ke bawah sehingga bahan bakar akan masuk teman-teman. Nah, karena ada kotoran teman-teman, jadi kotoran ini paling banyak terjadi yaitu karena tangki keropos ataupun karat-karat dari tangki itu lolos dari filter bahan bakarnya, masuk ke selang sampai dia turun ke bagian rumah jarum pelampungnya teman. Jadi ketika sepertinya teman, ketika bahan bakar sampai di sini, kemudian dia membawa kotoran, ini bahan bakar masuk, jadi roketnya turun seperti ini, turun. Nanti ketika pelampung ini udah ataupun mangkok ini udah penuh teman-teman, kemudian pelampung naik, si roket pelampung ataupun jarum pelampung ini otomatis akan menutup lubang ini teman-teman. Ketika dia menutup seperti ini teman-teman, karena ada kotoran yaitu ada karat-karat ataupun karena jarang diservis, sehingga di dinding-dinding rumahnya ini ataupun di rumah roketnya ini terjadi kerak. Bisa juga di karet pelampungnya ataupun di karet jarum pelampungnya di sini. Nah, karena di sini terjadi kerak teman-teman, sehingga jarum pelampung atau roket pelampung tidak menutup sempurna teman-teman. Jadi ketika pelampung ini sudah naik seperti ini, dia sudah naik, yang harusnya dia itu memberikan perintah untuk jarum pelampung menutup lubangnya, menutup gini, jadi otomatis bahan bakar itu di stop. Itu dia tetap ngalir teman-teman karena ada kotoran yang menyumbatnya sehingga menutup kekedapan ataupun mengurangi kekedapan dari jarum pelampung. Otomatis tampungan bahan bakar ini akan terus terisi dan overflow, akan membuang bahan bakar yang berlebihan dari tampungan ini ke saluran pembuangan. Jadi itu teman-teman faktor pertama dan yang paling sering terjadi yang menyebabkan karburator banjir. Nah, untuk solusinya teman-teman, untuk mengatasinya yaitu teman-teman harus, kalau di sini terjadi kerak ataupun kotoran, harus dibersihkan semaksimal mungkin agar si roket pelampung bisa menutup sempurna. Kemudian kalau kerak itu datangnya dari tangki bahan bakar yang sudah keropos ataupun karatnya itu sampai turun ke bawah, untuk penanganan awalnya itu harus diganti filternya teman-teman. Jadi filter bahan bakarnya diganti dulu. Kalau kotorannya masih lolos juga dari filter, maka mau nggak mau teman-teman harus menguras tangki bahan bakarnya ataupun di cleaning teman-teman, agar kotorannya bersih sehingga tidak mengganggu kerja dari si jarum pelampung ataupun roket pelampungnya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman yang pertama. Kemudian yang
Yang kedua teman-teman, biasanya juga roket pelampung ini sudah rusak teman-teman. Jadi bisa teman-teman perhatikan di bagian ujung roket ini itu terbuat dari karet ya teman-teman. Jadi yang hitam ini adalah karet teman-teman, bukan besi. Jadi kalau karet ini sudah aus ataupun terkikis, jadi dia tidak mau mapan ya teman, bahasa Jawanya itu pas gitu dengan lubangnya. Jadi dia tidak mau menutup lubang ini dengan sempurna karena sudah aus teman-teman. Nah kalau sudah kayak gitu ya mau nggak mau harus menggantinya teman-teman, karena udah aus dan sudah tidak bisa menutup dengan sempurna. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga teman-teman, bisa juga terjadi karena pelampung karburator ini bocor teman-teman. Jadi karena bocor seperti ini, seperti ini teman. Jadi ini posisi turun seperti ini posisi turun, berarti dia memerintahkan untuk mengisi mangkok karena roket pelampungnya ataupun jarum pelampungnya ini terbuka turun. Jadi itu memerintahkan bahan bakar untuk masuk mengisi tampungan. Nah karena si roket ini bocor teman-teman, jadi dia tidak bisa naik lagi teman-teman, seperti ini. Dia posisinya turun terus teman-teman, karena pelampung ini terisi bahan bakar, terisi BBM. Jadi dia ketika tampungan sudah penuh, otomatis pelampung harusnya mengapung dan naik. Karena ini bocor teman-teman, malah pelampungnya ini terisi oleh BBM, sehingga dia tidak bisa naik dan menutup jarum ataupun roket pelampungnya. Otomatis karena roket pelampungnya tidak naik dan tidak menutup lubang saluran BBM-nya, otomatis tampungan akan makin penuh, makin luber, dan akan terjadi banjir, yaitu pembuangannya akan mengeluarkan bahan bakar. Jadi teman-teman, ini tadi yang ketiga. Untuk yang keempat, yaitu di setelan pelampungnya teman-teman. Jadi terjadi kesalahan dalam penyetelan pelampung sepertinya teman. Jadi yang dimaksud setelan pelampung itu space ataupun jarak pelampung ke titik matinya di bawahnya ini teman. Jadi ini titik matinya seperti ini. Kemudian pelampung itu punya jarak ataupun space netral. Nah, kalau teman-teman menyetel pelampungnya itu terlalu ke bawah seperti ini teman-teman, ataupun malah mentok, itu akan menyebabkan teman-teman, akan menyebabkan si jarum pelampung ataupun roket pelampung itu tidak terdorong masuk ke lubangnya teman-teman, ataupun ke rumahnya. Jadi karena tadi pelampungnya setelannya terlalu mepet, otomatis jarum pelampung ini seperti ini teman, yang harusnya posisinya nutup seperti ini, itu masih ngambang teman-teman. Nah masih seperti ini, otomatis ini tidak tertutup sempurna teman-teman. Nah setelan pelampung itu letaknya di sini teman-teman, ini. Nah ini setelan pelampungnya teman-teman. Ini tinggal kita tekuk ataupun kita lipat dengan jari seperti ini, seperti ini. Tinggal kita tekan ke bawah ataupun kita kebalikannya. Ini tujuannya untuk menyetel pelampung. Nah ini teman-teman, kelihatan ya teman. Di sini letak jarum pelampungnya atau roket pelampung. Nanti tinggal kita setel teman. Kalau ini mau seperti ini, berarti ini tinggal kita lipat ke bawah ataupun kita tekan ke bawah sedikit. Begitupun sebaliknya teman-teman. Nah tujuan daripada penyetelan pelampung ini teman-teman, apabila kita menyetelnya terlalu naik seperti ini, itu bagus teman-teman. Bagus dalam artian karburator akan aman dari banjir. Karena apa? Karena daya tekan untuk menekan si jarum pelampung atau roket pelampung itu kuat teman-teman. Beda halnya dengan seperti ini. Dengan seperti ini otomatis tidak ada daya tekan ataupun kemampuan pelampung untuk menutup rapat jarum pelampung. Nah bagaimana setelan yang pas? Setelan yang pas yaitu teman, semepet mungkin
Akan tetapi tetap harus memperhatikan kerja dari roket pelampung. Karena apa? Kalau kita nyetelnya terlalu ke atas seperti ini teman, motor akan tekor teman-teman. Di putaran atas motor akan menjadi tekor. Karena apa? Karena mangkok tidak bisa terisi penuh. Jadi seperti ini. Kalau kita nyetelnya terlalu bawah seperti ini teman-teman, itu mangkoknya terisi sedikit. Beda halnya dengan kita menyetelnya seperti ini, itu mangkok akan lebih terisi banyak oleh BBM. Jadi yang paling aman kita menyetel pelampungnya ini semepet mungkin, akan tetapi jarum pelampung tetap bekerja maksimal. Jadi ini tetap ada space-nya seperti ini. Nah biasanya teman-teman setelan yang baik itu yaitu rata teman-teman, antara bibir ini dengan pelampung itu segaris. Jadi sini ada garisnya, kemudian ini disamakan dengan bibir mangkok karbonnya. Jadi ini dengan garis yang ada di pelampung itu segaris teman-teman. Seperti itu yang biasa saya lakukan, setelannya itu rata ini. Jadi itu bahan bakar tidak tekor, tampungan BBM-nya ataupun tampungan karbonnya ini tetap terisi penuh, akan tetapi tidak terjadi banjir karena jarum pelampung masih berfungsi maksimal. Itu tadi yang keempat ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu pelampung tidak bekerja maksimal. Jadi teman-teman di bagian pelampung itu terdapat penguncinya ataupun asnya seperti ini. Itu kalau kita pasang seperti ini teman, ini netral teman-teman. Jadi ini longgar netral. Nah kalau teman-teman ataupun karbu teman-teman tuh jarang diservis ataupun kotor, maka ini akan seret teman-teman. Pennya ini akan seret, jadi tidak lancar seperti ini, akan tetapi seret. Nah itu akan mengakibatkan pelampung ini susah naik turun teman-teman. Jadi nanti waktu pelampung ini turun ataupun minyak di tampungan sudah berkurang, otomatis pelampungnya akan turun teman-teman. Karena di sini tadi terjadi kerak ataupun pengerakan sehingga pelampung ini seret. Jadi yang tadi di bawah seperti ini, di sini sudah penuh minyak teman-teman, sudah terisi BBM, akan tapi ini berat teman-teman karena tadi asnya ini ataupun pennya ini seret karena ada kerak di bagian dalam sini. Karena terjadi kerak, otomatis ini akan susah naiknya. Jadi pelampung tetap di bawah terus, roketnya ataupun jarumnya terbuka terus, otomatis tampungan ini akan semakin penuh dan akan luber ke bagian pembuangan, bagian overflow-nya. Nah itu yang kelima ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu dari seal mangkok yang sudah rusak. Akan tapi ini jarang terjadi ya teman-teman, cuman ini juga termasuk bagian dari faktor karbon banjir, walaupun ini bukan banjir yang semestinya karena ini bukan instalasi ataupun bukan dari saluran BBM, akan tapi ini dari faktor luar yang juga menyebabkan minyak ataupun BBM keluar dari karburator. Jadi karena mangkok ini yang berfungsi untuk mengkedapkan ataupun menjaga kekedapan dari rumah karburator dengan mangkoknya ini sudah keras ataupun sudah termakan usia, atau bisa juga karena rusak waktu servis, ini menjadi tidak kedap teman-teman. Jadi nanti karburator ataupun bahan bakar itu tidak keluar dari overflow sini, akan tapi lewat bagian tepi-tepi sini teman-teman. Itu juga meresahkan ya teman-teman, karena BBM-nya menjadi terbuang sia-sia. Kemudian ya teman, yang terakhir yaitu ini untuk motor-motor yang menggunakan keran otomatis teman-teman. Kebetulan saya tidak ada contohnya, jadi untuk motor-motor yang menggunakan katup otomatis ataupun keran otomatis, yaitu kalau teman-teman tahu itu selangnya itu dari tangki bahan bakar itu keluar dua teman-teman. Yang satu masuk ke karburator,
Kemudian selang yang satunya lagi masuk ke manifold ataupun ke intake. Jadi itu keran otomatisnya bekerja ketika mesin dihidupkan. Jadi ada beberapa motor biasanya dari Yamaha ataupun Suzuki, juga ada di Suzuki Titan dan juga di Yamaha, itu menggunakan sistem katup ataupun keran otomatis. Jadi minyak itu tidak langsung masuk ke karburator, akan tetapi menunggu mesin dihidupkan dengan daya hisap oleh klep. Jadi kalau kayak gitu kasusnya, itu banjirnya biasanya nggak keluar dari sini teman-teman, akan tetapi dia masuk ke intake. Karena tadi sistemnya satu selang itu menghisap BBM, yaitu ada daya hisap yang dihisap oleh klep. Kemudian karena ada daya hisap, itu mengalirkan BBM ke selang satunya yang masuk ke bagian karburator. Karena keran otomatisnya jebol ataupun udah rusak, jadi bahan bakar itu masuk langsung ke bagian intake. Jadi nanti banjirnya itu di bagian head, atau kalau posisi klepnya itu tidak dalam kondisi menutup, itu nanti bisa lari ke bagian knalpot ataupun ke bagian blok. Nah itu justru sangat lebih berbahaya karena BBM akan tercampur dengan oli teman-teman. Jadi untuk itu solusinya harus diganti keran otomatisnya. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa faktor ataupun 7 faktor yang menurut saya paling sering terjadi dalam kasus karburator banjir. Jadi teman-teman, kalau ada yang kurang jelas ataupun belum paham, nanti bisa di kolom komentar ataupun bisa WA saya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing pada kesempatan kali ini ataupun video pada kesempatan kali ini. Sekedar berbagi pada teman-teman semua, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten dari PJP73 Project, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.